Kita mau ngebahas tentang yang lagi ramai saat ini juga di sosial media Ya. mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh majikan kepada asisten rumah tangganya. Tapi kalau kita lihat sampai dengan mukanya dari asisten rumah tangganya ini bonyok-bonyok, lebam-lebam sampai dengan biru. Ini sih udah di luar Nurul banget gitu ya. Hmm. Itu kenapa kita pengen denger langsung reportase laporan yang dilakukan atau diberikan oleh Ya. Mas Bob Alam selaku reporter di Sumut. Selamat pagi Mas Bob. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pagi. Mas Bob, ini kayaknya satu kejadian yang buat kita tuh bikin ngelus dada banget Mas Bob. Kita boleh Kesel ceritain banget sedikit nggak sih ini kronologisnya seperti apa mungkin? Ya, ini memang kejadian yang cukup mencuri perhatian ya. Jadi kejadian ini diketahui pada hari Minggu lalu, di mana keluarga korban yang ada di NTT itu mendapatkan video yang dikirim oleh korban. Video itu kemudian diteruskan ke saudaranya paman yang ada di Batam. Kemudian mereka bersama-sama ke tempat lokasi korban bekerja di kawasan Perumahan Sukajadi, Kota Batam. Nah, sampai di sana ternyata korban dalam kondisi yang mungkin video dan fotonya sudah bersebaran di mana-mana ya, dalam keadaan bonyok, biru, hampir di sekujur tubuhnya, begitu. Oke. Jadi keluarga mengambil korban dan langsung mengevakuasi, begitu. Penganiayaan ini sebenarnya terjadi karena apa nih, Mas Bob sebenarnya? Nah, penganiayaan ini sebenarnya kalau dari keterangan polisi, ini sudah berlangsung selama setahun terakhir. Karena korban bekerja di rumah pelaku ini hampir 1 tahun. Nah, tapi yang terparah itu terjadi lebih kurang 2 bulan terakhir. Dan penyebab penganiayaan yang paling parah ini gara-gara anjing. Jadi majikan ini punya 2 anjing yang kebetulan lupa ditutup kandangnya oleh korban. Sehingga anjing ini berkelahi dan luka. Nah, itulah yang membuat si majikannya ini emosi dan menganiaya korban. Ya, ini dari kabar yang saya dapatkan gitu ya, dari beberapa artikel dan sosial media mengatakan bahwa bahkan korban disuruh untuk memakan kotoran dari hewan peliharaannya tersebut dan bahkan minum parit. Apakah itu sudah terkonfirmasi nih Mas Bob? Ya, betul itu. Jadi itu sudah terkonfirmasi oleh pihak kepolisian juga, di mana pelaku dipaksa untuk memakan kotoran anjing yang peliharaan yang tadi jadi penyebab penganiayaan itu. Nah, terus korban juga selain itu juga korban dipaksa dipukul oleh rekan sesama ART yang disuruh oleh majikannya. Jadi tidak hanya majikannya sendiri nih yang menganiaya korban, tetapi rekannya yang sesama ART juga disuruh untuk ikut memukul dan menganiaya korban. Ya Allah. Ya ampun. Nah Mas, ini apakah kemudian ini juga bisa melebar kasusnya selain penganiayaan juga ada penyekapan? Karena apakah memang dia atau korban ini nggak bisa lari dari rumah? Apakah memang salah satu alasannya adalah karena tidak dibayar? Karena dari informasi yang saya dapatkan juga bahkan dia tidak digaji alias gaji tidak dibayarkan Mas. Ya, jadi kalau untuk korban itu hanya diperbolehkan hanya sampai di batas pintu rumah ya, nggak boleh keluar. Nah, jadi yang video terungkap itu dia minjem handphone ART tetangga sebelah untuk mengirimkan videonya kondisi dirinya ke kampung. Nah, salah satu faktor juga yang bisa ini disampaikan kemarin itu karena memang korban hampir 1 tahun bekerja dengan gaji 1,8 juta itu belum dibayarkan sampai saat ini. Ya Gila. ampun. Jahat banget Mas Dalik. Tapi berarti korban ini masih mendapatkan akses untuk bermain handphone? Handphone tidak. Jadi handphone yang dipakai untuk mengabarkan keluarganya kemarin itu dipinjam dari ART di tetangga rumahnya. Oh, begitu. Mas, berarti yang mendapat perlakuan seperti ini hanya dia nih. Tadi kan soalnya ada rekan ART-nya yang satu lagi justru malah mukulin dia gitu. Ya, betul. Nah, yang mendapat perlakuan seperti itu cuman sejauh ini dari keterangan polisi cuman ART yang jadi korban saat ini ya. Nah, selain itu ART yang satu rekannya itu disuruh memukul sambil
direkam oleh majikannya ya. Wah. Begitu. Jadi untuk mengaburkan alibi ya seperti itu, Pak. Tapi berarti ya beruntungnya adalah dari hasil rekaman tersebut menjadi bukti dong ya Mas ya? Ya betul Mbak. Saat ini sih bisa dikatakan apakah berarti majikan ini sudah bisa kita panggil, kita sebut sebagai pelaku? Ya, statusnya atau sudah seperti apa nih? Gimana nih Mas? Sudah. Kemarin pada hari Senin pagi polisi sudah menetapkan majikan berinisial R dan rekan sesama RT berinisial M sebagai tersangka. Oke. Udah dituntut pakai pasal apa aja tuh Mas berarti masuknya? Nah, untuk pasal yang dipersangkakan itu pasal Undang-Undang KDRT nomor 40. Ancaman pidananya maksimal 10 tahun dengan denda 30 juta. Oke. Sampai dengan saat ini ada pendampingan psikolog kah untuk korbannya? Nah, untuk kondisi korban sendiri saat ini masih trauma, bahkan berkomunikasi dari keterangan keluarga kemarin untuk berbincang dengan dokter juga saat ini masih cukup berat ya, karena saat ini dia masih dirawat di rumah sakit untuk pemulihan fisiknya. Nah, rencananya setelah ini mungkin ada pendampingan dari unit PPA provinsi nanti. Berarti statusnya sekarang masih di Batam begitu ya? Masih di Batam, masih perawatan. Oke. Mas, ini di rumah itu apakah memang, ini kan soalnya kalau tadi kita lihat dari gambar majikannya ada satu, terus kemudian satunya lagi yang ditangkap juga adalah rekan ART-nya dari korban. Apakah memang di rumah itu majikannya hanya yang tersebut sebagai pelaku ini atau sebenarnya ada lagi yang lain, Mas? Nah, jadi kalau untuk sementara polisi baru menetapkan 2 orang ya. Nah, untuk sang suami sendiri kebetulan pas saat pengevakuasian oleh keluarga itu suaminya sedang berada di luar kota. Jadi belum bisa dimintain keterangan lebih lanjut. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan bahwa tersangkanya ini akan melebar gitu ya, nggak cuma 2 orang ini ya Mas ya? Ya, kalau polisi masih terus melakukan penyelidikan dan kemungkinan itu masih ada. Iya, karena kalau dilihat dari luka-luka lebam yang dialami oleh ART ini atau korban ini, sebenarnya ini bukan lebam-lebam yang baru ibaratnya. Ini kayaknya sudah cukup lama dilakukan kekerasannya. Jadi bisa jadi dari sebelum suaminya berangkat keluar kota sih. Oke. Betul. Nah, jadi memang ini sudah cukup lama ya karena itu keterangan korban sendiri kepada penyidik itu kepada keluarga itu dari awal dia bekerja sampai terungkapnya kasus itu kemarin. Mas Bob, punten ini kan maksudnya udahlah dia KDRT, dia mukulin, terus dia sampai nyuruh untuk makan kotoran binatang gitu. Ada informasikah, mungkin ada indikasi mengenai kejiwaan kah, ada gangguan atau gimana mungkin dari si pelaku nggak sih Mas? Nah itu sementara masih didalami polisi ya, kemungkinan nanti mungkin ada ahli yang akan melakukan pemeriksaan itu. Ya. Oke. Ya, selain kita mendapatkan informasi dari Mas Bob, juga ada pernyataan dari pihak kepolisian. Kita akan sama-sama saksikan. Silakan. Rekan media yang sudah menunggu lama, rekan sekalian, bahwa tim penyidik Satreskrim Polresta Barelang dari kemarin sore ya, melaksanakan penyidikan secara intensif kepada terduga yang melakukan penganiayaan terhadap ART. Dan rekan sekalian, bahwa di sini kami ingin menjelaskan langkah-langkah kepolisian yang sudah dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Barelang dalam hal dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh korban kepada korban, yaitu asisten rumah tangga. Itu berawal dari laporan yang kami terima pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 bahwa adanya video viral terkait dengan ART dianiaya dalam kondisi luka lebam di wajahnya. Atas laporan tersebut, Satreskrim melakukan serangkaian penyelidikan terkait informasi tersebut, bahwa kami menemukan dugaan adanya peristiwa pidana
yang dilakukan oleh saudara R dan M. Atas dugaan tersebut, kami mengamankan kedua terduga dan melakukan pemeriksaan intensif kepada kedua terduga. Dan hari ini tadi pagi kami melakukan gelar perkara yang dimana menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan penganiayaan ART, yang dimana kronologinya yaitu awal mulanya yaitu tersangka atau terduga yang merupakan majikan daripada korban berawal dari peristiwa binatang peliharaannya tidak lupa ditutup kandangnya, sehingga binatang peliharaan tersebut yaitu anjing itu berantem berkelahi. Ya, itu dia pernyataan dari pihak kepolisian mengenai apa yang terjadi dari ART dan juga majikannya sudah saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Mas Bob, terima kasih banyak Mas Bob untuk informasinya pada pagi hari ini Mas Bob. Terima kasih. Ya, Kita sama-sama terima berharap kasih. mudah-mudahan gak ada kejadian kayak gini terulang kembali gitu ya. Iya, jangan dong, please. Mm-mm. Sap lagi. Mas Bob, selamat bertugas kembali ya di sana ya. Terima kasih Mbak, Iya. Masnya. Mari, Mas Bob. Iya.